Baiklah, tes, tes, tes. Baiklah teman-teman, kita langsung tunggu teman-temannya dulu ya. 1 menit lagi. Sembari nunggu teman-temannya 1 menit ini, kalau mau dicoba dulu, soal-soalnya boleh banget. Untuk di 6 hari ke depan, kita bakal bahas soal-soal dasar. Oh ya, sebelumnya kalau suaraku kurang jelas atau terlalu cepat ngomongnya, beritahu aja di chat atau on mic. Kita bakal bahas soal-soal dasar nanti setiap pengerjaan soal baru di 6 hari ke depan ini karena ini latihan dasar ya Mas. Jadi kita bahas soal dulu di mana setiap soal itu akan kita kaitkan dengan materi yang ada di silabus gitu atau materi yang ada di OSN SD. Baik, karena sudah 16.35, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya karena dari admin pusatnya itu baru ngirim link Zoom juga kan ke teman-teman dan ke para pemda. Kita mulai langsung. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski ya, sesuai yang ada di poster juga. Hari ini kita bakal bahas latihan SD. Untuk soal nomor 1, itu kita punya pola bilangan, di mana mungkin teman-teman bagi yang udah pernah belajar pola bilangan ya, kalau udah pernah buka-buka materi OSN, yang paling terkenal itu ada dua, yaitu ada barisan atau deret aritmatika. Aritmetika ini untuk barisan ya. Barisan itu ada aritmatika dan ada geometri yang paling umum. Tapi kebanyakan soal-soal di SD untuk tingkat-tingkat dasarnya itu nggak bermain di kedua ini, gitu. Di mana kedua barisan ini punya rumus tersendiri gitu ya untuk UN atau suku ke N, suku ke N dan SN yaitu jumlah suku ke N. Ah, di sini untuk soal ini itu nggak pakai dua ini, tapi dia membuat pola sendiri. Jadi kebanyakan soal-soalnya bakal pakai pola sendiri. Pertama kita lihat, kita punya 1/8, terus kita punya 1/15, 1/24, dan 1/35. Ini adalah suku pertama, atau N-nya itu harus kita buat sama dengan 1. Sedangkan yang ini, itu N-nya harus sama dengan 2, N-nya sama dengan 3, dan ini N-nya sama dengan 4. Jadi N itu adalah suku ke N. Gitu. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, atau bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan bilangan keempat. Untuk 1/8, itu bisa kita lihat, dia adalah 1/2 kali 4. Kita tahu 2 kali 4 itu 8 ya. Harapannya teman-teman di sini udah tahu perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Untuk 15 itu adalah 1/3 dikali 5. Untuk 24 itu adalah 1/4 dikali 6. Dan 35 itu 1/5 dikali 7. Lalu polanya gimana? Biasanya kalau ada barisan-barisan gini, itu bermain di pola ya. Ingat, kalau ada barisan gini dan bilangan kayak 120, berarti kita main di pola. Tugas kita adalah mencari polanya berapa. Untuk ini, ingat tadi bahwa kita harus bermain di N sama dengan 1, karena dia suku pertama. Coba kita buat 1, karena kan bagian atas itu semuanya 1. Berarti rumus kita untuk pada soal ini itu ada 1/. Penyebutnya itu berapa? Kita lihat ini adalah 2. 2 berhubungan dengan 1 itu adalah N+1. Kita kali. Terus kalau 4 kita hubungkan dengan 1 itu adalah N+3. Kita terapin dulu ya. Berarti rumus kita adalah 1/N+1 dikali N+3. Sekarang kita cek apakah ini juga sama rumusnya. Kita buat, ingat yang atasnya tetap 1/3 dihubungkan dengan angka 2 itu adalah N+1. Maksudnya gimana sih? Kita tahu kan N-nya sama dengan berarti 2
plus satu itu sama dengan 3. Kita kalikan dengan 5, kita hubungkan juga dengan angka 2, itu adalah n plus 3. Yaitu 2 plus 3 itu sama dengan 5. Berarti kita udah dapat nih rumusnya adalah n plus satu dikali n plus 3. Bisa dicek nanti kalau n-nya 3 itu dapatnya 1,4, dan kalau n-nya 4 itu dapatnya 1/35. Terus kita masukkan, kita mau mencari bilangan ke 120. TH di sini nggak terlalu pengaruh ya. TH ini untuk urutan dalam bahasa Inggris itu bilangan ke berapa gitu. Misalnya bilangan ke 150, 150. Nah, TH ini cuma urutan aja kalau di bahasa Inggris. Terus kita masukkan 1/100, N-nya kita ganti 120. Berarti kan 120 tambah 1 itu adalah 121. Plus 120 ditambah 3 adalah 123. Sekarang ini dikaliin. Sekarang ya udah, bagian atas itu udah sama semua yaitu satu. Kita tinggal cari 121 dikali 23. Untuk ini kita pakai operasi biasa aja. 121 dikali 123. Nanti harapannya teman-teman udah bisa ya untuk pembagian bersusun. Tapi kalau perkalian bersusun, kalau ada yang belum bisa, nanti sampaikan aja di kolom chat, nanti ajarin juga. Takutnya saya jelasin di sini, saya jelasin perkalian bersusun, tapi teman-teman bingung gitu sini. Bentar ya. Jikalau saya terlalu cepat berbicara atau suaranya itu tidak jelas, nanti disampaikan saja teman-teman. Oke, 121 dikali 123. Satu kali 3, 3, 2 kali 3, 6, satu kali 3 lagi, 3. Terus ini 2, 4, 2, terus 1, 2, 1. Kita tambahkan 3, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1. 1, 4, 8, 8, 3. 1, 4, 8, yang atas berarti ya, 8, 8, 3. Jadi jawabannya adalah C untuk nomor 1. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Aku tunggu 1 menit ya untuk teman-teman memahami soal nomor 1, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja, boleh on mic atau di kolom komentar. Mungkin lebih baik di kolom komentar ya, karena bisa kelihatan notif dan teman-teman yang lain bisa lihat juga yang ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 2 ya. Untuk nomor 2 itu soalnya bisa dibaca ya. Itu ada Pak Tri memperoleh panen singkong sebanyak 1,5 ton, dan hasil tersebut sebanyak 350 kg dibuat besar dan 5 kuintal dibuat tepung. Sisa singkong dapat sekarang adalah, ini soalnya sederhana banget, tapi akan kesulitan kalau teman-teman nggak bisa mengubah kilogram, kuintal, dan ton. Karena permintaan soalnya itu jawabannya di kilogram, berarti semuanya kita ubah ke kilogram. Gitu ya teman-teman. Pertama, untuk ton, 1 ton itu sama dengan 1.000 kilogram. Sedangkan untuk 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Terus aku mau nanya dulu nih sama teman-teman, nyimak apa enggak ya? Kalau 1 ons, coba 1 ons ya, itu berapa kilogram? Ada yang tahu? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Kalau ada yang tahu, 1 ons itu berapa kilogram? Coba. Tapi di soal ini nggak ada ons ya.
Oke, ada yang jawab nih 0,1 kilogram. Oke. Benar ya, ini ada temannya yang jawab 0,1 kilogram, di mana 0,1 kilogram atau 1 kilogram itu sama dengan 10 Keluar ons. lagi. Udah bener ini nyok didengerin aja. Hmm, nyari temen masih. Oke, maaf ya, saya bisikan dulu ya teman-teman. Nah, tapi ini nggak ada di soal ya. Yang kita pakai di sini adalah ton dan kuintal aja. Sekarang kita ubah. Kita punya, awalnya kita punya 1,5 ton. 1,5 ton, terus sebanyak 350 kilogram dijual. Berarti kalau dijual, kita kurangkan 350 kilogram. Lalu 5 kuintal dibuat tepung, tapi dikurangi lagi. Dikurang 5 kuintal. Lalu udah kita ubah bentuknya, konversi ke kilogram. Berarti 1,5 dikali 1000 dikurang, ini untuk yang ton, 350 itu tetap, karena dia udah kilogram ya, jadi tetap kilogram, dikurang 5 dikali kuintal, tadi kita kali 100. Berarti kita punya 1.500 dikurang 350 dikurang 500. Baru diselesaikan satu-satu, boleh langsung. Kalau satu-satu kita ubah dulu. Tadi 1.150 dikurang 500. 9.650. Jadi jawabannya adalah D. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Aku tunggu 1 menit dulu ya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya dulu. Oke. Untuk urutan ya, selain ton sama kuintal, itu kita bisa tulis ada kilogram, hektogram, atau eh, ons, terus ada dekagram, terus ada gram, ada desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tangga, setiap turun satu tangga, kalau dia turun, maka kita kalikan 10. Kalau dia naik, maka kita kalikan, kita bagi 10. Maksudnya gimana? Misal kita punya 1 dekagram, mau kita ubah ke miligram, berapa? Nah, kita hitung, dekagram turun berapa tangga? Dekagram 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berarti kita kalikan dengan 4. 1, 2, 3, 4 angka nolnya. Berarti 1 dekagram itu sama dengan 10.000 miligram. Untuk tangga-tangga satuan ini, teman-teman harapannya udah bisa gitu ya kalau ditemukan soal, entah itu nanti pakai meter atau pakai gram, mengubah satuan untuk berat atau jarak. Sebenarnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, ini kita menyusun ya kombinatorika.
Berapa banyak susunan kata yang dapat terbentuk dari huruf-huruf F, A, K, S, I, N dengan ketentuan A dan I selalu akan berdampingan. Untuk kasus ini, berarti kita menyusun huruf F, K, S, N, dan satu paket baru, misalnya X, di mana paket X ini adalah A dan I. Nah, mereka berdampingan. Terus perhatikan, berarti kita punya ada satu, dua, tiga, empat, lima huruf. Berarti kita perlu lima tempat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk kasus ini, berarti kita perhatikan ya. Kita taruh dulu. Di kotak pertama kita ini, itu ada berapa kemungkinan huruf yang bisa kita letakkan? Kita punya ada satu pilihan, dua pilihan, tiga pilihan, empat pilihan, dan lima pilihan. Berarti kita buat lima di sini. Kotak kedua sekarang. Dan di kotak kedua, ada berapa pilihan angka? Ingat tadi kita udah meletakkan huruf di kotak pertama ya. Berarti misalkan di huruf kotak pertama itu adalah huruf K. Berarti di kotak kedua tersisa satu, dua, tiga, empat angka pilihan. Berarti di kotak ketiga, karena udah kepakai satu, dua huruf, di kotak tiga tersisa tiga huruf atau tiga pilihan. Begitu pula tersisa dua huruf, satu huruf. Kita kalikan semuanya. Tapi di sini kita punya 120 cara. Tapi jawabannya eh, bentar ya, ini saya bisukan dulu. Tapi jawabannya belum ini ya. Dan ini pun belum ada pilihannya ya. Kenapa? Karena kita perhatikan. Misal, salah satu susunan kita adalah misalkan ini K, terus di sini S, di sini V, di sini X, di sini N. Kita bisa nyusun gini. Tapi ingat bahwa X kita tadi itu adalah AI untuk X. Tapi AI ini syaratnya itu cuma berdampingan, tidak harus berurutan kan. Jadi kita bisa juga menyusunnya sebagai A, S, I, I, A, N. Berarti untuk setiap susunan itu ada dua kali. Sehingga 120 cara tadi kita kalikan dengan dua. Maka kita punya 240 cara. Dan ini jawaban akhirnya. Jadi jawabannya adalah 240. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, aku nih yang nanya ya. Coba, kalau kita punya huruf A, O, J, A dengan syarat O dan A berdampingan. Nah, coba hitung berapa banyak cara menyusun huruf koja. Syaratnya O dan A berdampingan. Aku kasih 1 menit. Kalau udah bisa tulis di kolom komentar jawabannya berapa. Ayo dicoba dulu teman-teman. Oke, ini langsung ada yang nemu jawaban. Oke, berapa orang dan jawabannya berbeda. Yuk, yang lain tunggu 45 detik lagi. Caranya mirip ya, cuma bedanya di sini hurufnya lebih sedikit. Kalau tadi kan banyak. Tapi
kemungkinan jawabannya juga bakal lebih kecil daripada jawaban sebelumnya. Ya kan? Yang lain, coba nggak nih? Ada 16 anak ya di Zoom ini. Apakah cuma dua orang yang bisa ngerjain soal ini? Dicoba aja dulu nggak apa-apa. Oke, kita coba bahas bareng-bareng ya. Ingat tadi, huruf kita adalah huruf K, J, dan X. Misalnya, mana X itu adalah huruf O dan A dalam satu paket. Nanti kita butuh tiga kotak. Satu, dua, tiga. Kotak pertama, kita ada tiga kemungkinan, yaitu bisa naruh A, bisa J, bisa X. Kotak kedua, karena satu huruf sudah dipakai di kotak pertama, kita ada dua huruf pilihan. Kotak ketiga sisa satu pilihan. Jadi kita kalikan, itu sama dengan 6. Tapi ingat kalau X itu tadi adalah O dan A. Bisa kita balik jadi AO. Kita kalikan 2 sehingga jawabannya adalah 12. Yang jawab 12 benar ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke geometri. Mungkin bagi teman-teman yang masih baru ya, geometri itu bisa dibilang materi yang paling bingung gitu. Karena kan nggak familiar gitu kan lihat bentuk-bentuknya. Nah, kalau teman-teman memahami rumus luas, rumus keliling, itu geometri itu mudah banget. Kenapa? Kita tinggal buat garis-garis bantu, atau garis-garis untuk memanipulasi bentuk geometrinya. Sekarang kita lihat, kalau kita buat garis bantu nih, kita buat warna biru ya, di sini, kita tarik garis lurus, maka kita punya dua bangun. Bangun yang atas, bangun satu, itu adalah bangun jajar genjang. Jajar genjang. Apa rumus luas jajar genjang? Itu adalah alas dikali tinggi. Terus bangun kedua itu bisa menjadi bangun trapesium siku-siku. Tapi kalau teman-teman bingung tuh rumus luas trapesium siku-siku apa, kita bisa mengubah bangun kedua itu menjadi dua bangunan lagi. Kita tarik garis lurus, ini bangun kedua, dan ini bangun ketiga. Bisa lihat, bangun kedua itu persegi panjang, persegi panjang. Bukan? Bangun ketiga itu adalah segi tiga siku. Sekarang persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Sedangkan segi tiga siku-siku itu luasnya itu adalah setengah dikali atas dikali tinggi. Kita main di belajar kencang dulu nih. Untuk yang bangun pertama, luas bangun pertama itu alas kali tinggi. Kita tahu alasnya itu sama kayak yang atas yaitu 20. Lalu tingginya berapa? Lihat, bangun ini total tingginya itu adalah 120. Jadi total dari sini ke sini juga 20. Dari sini kita punya 14. Berarti kita bagi. Kalau di sini 14, atasnya pun 14. Sehingga tinggi bangun ini itu adalah 14. Nanti kita punya 14 dikali 20. Atau kita balik ya. Kalau sekali tinggi berarti 20 kali 14 itu 280. Lalu luas bangun kedua. Kita punya persegi panjang. Panjangnya itu enggak 30 ya. Lihat, di sini udah kita bagi. Di mana panjang dari sini ke sini itu adalah 20.
Maka sebelahnya itu 10. Panjang kita 20, lebarnya 14. Buat lagi 20 dikali 14. Dan 280. Ini tingginya 14. Berarti di sini juga kita punya 14. Hingga luas bangun ketiga ada setengah dikali luas alasnya 14. Panjang alasnya 10 ya. Lalu dikali tingginya 14. Bisa kita coret pembagiannya jadi 7 dan 70. Kita tambahkan semuanya. Ini bangunnya ditambahin semua ya. 0, 8, 16, 23. 3 simpan 2. 2 tambah 2 tambah 2. Jadinya 603. Kan teman-teman kalau ada pertanyaan. Terus tadi kan kita katakan kalau bangunan bawah ini itu bisa jadi trapesium siku-siku gitu kan. Apakah jawabannya akan sama? Coba kita kerjakan ya dengan cara lain. Kalau kita ini jadiin satu bangunan. Hapus dulu semuanya. Untuk luas bangun pertama itu udah sama ya. Jadi, kita jadiin ini bangun kedua kita. Itu trapesium itu bagi yang belum tahu ya, itu luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Apa sih maksud jumlah sisi sejajar? Jumlah sisi sejajar adalah bagian bawah ditambah bagian atas, atau kita cari garis yang sejajar. Yang sejajar adalah atas dan bawah. Kalau kita ketemu bentuk trapesiumnya gini misalnya, apa jangan atas tambah bawah, itu salah. Tapi yang kita tambahkan adalah kiri dan kanan. Nah, kiri dan kanan yang sejajar pada bangunan ini. Lalu kita hitung ya. 1,5 dikali jumlah sisi sejajar itu adalah 20 tambah 30. 20 tambah 30 dikali tingginya tadi 4. Berarti kita punya setengah dikali 50 dikali 14. Coret-coret 7, 9, 350. Ini bangun kedua. Bangun pertama tadi tetap sama ya, belajar genjang yaitu 280. Kita jumlahkan 280 tambah 0, 13, dan 1, 6. Jawabannya bakal tetap sama, sama rumus kita benar dan garis kita sama. Pada kasus ini, bangun yang di bawah kita jadiin satu yaitu trapesium sama trapesium siku-siku. Sedangkan pada perhitungan yang ini, kita di bangun bawah itu kita jadiin dua yaitu segi panjang dan segitiga siku. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan soal nomor 4 kita. Kalau nggak ada kita langsung lanjut aja. Nah, monopoli nih, apa yang main monopoli? Kita lihat ya. Eka memiliki uang mainan. Dia punya 2 lembar uang 1.000, 2 lembar uang 500, 2 lembar uang 10, dan 2 lembar uang 1. Eka ingin membayar denda. Dendanya itu sebanyak 2021. Banyak cara membayar denda yang bisa dilakukan Eka. Itu berapa? Jadi ada yang jawab 3 cara. Cek ya. Benar gak nih 3 cara? Pertama, kita pakai uang yang paling besar dulu. Uang 1.000-nya ada 2 lembar. Kita bisa pakai 2 lembar uang 1.000
itu totalnya udah 2.000. Jadi kurang 21. Kita pakai 2 lembar uang 10. 2 lembar uang 10. Jadinya 20. 2020. Kita kurang satu nih. Ngomongin tahun 2021. Berarti kita tambah 1 lembar uang satu. Itu satu. Nah, totalnya udah pas, yaitu 2021. Ini cara pertama ya. Ada nggak cara lain? Kita coba. Ini kan tadi kita pakai 2 lembar nih, uang 1.000. Bisa nggak 3 lembar uang 1.000? Lebihan dong. Kita pakai coba 1 lembar uang 1.000. Akan berkana 500 kita ada 2 lembar. Kalau kita pakai 2 lembar, itu jadi 1.000. Jadi kita bisa pakai 2 kali 500 ditambah sama belakangnya itu 2 kali 10 dan 1 kali 1. Ini pun ini 1.000 ditambah 1.000 ditambah 20 ditambah 1. Itu 2.000. Ada nggak cara lain? Nah, kita cek. Kalau kita nggak pakai uang 1.000 sama sekali, kita kan mau ambil 2.000 ya, 2021. Maksimal total ini itu cuma 1.021. Karena uang 500 kita cuma ada 2 lembar. Kecuali 500 kita ada 4 lembar. Baru bisa. Berarti caranya cuma ada dua, yaitu cara satu dan cara dua. Jadi ada dua cara. Lihat di sini. Maka perhatikan ada berapa jumlah uangnya. Kalau uang 500 ini ada 4 lembar, bisa kita pakai 4 dikali 500 ditambah 2 kali 10 ditambah 1 kali 1. Tapi ingat, di sini uang kita cuma ada 2 lembar untuk 500. Ini dia di. Kan kalau ada pertanyaan teman-teman, kalau ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Terus soal ke-6 kita bermain di sudut ya. Ini setiap sudut itu ada angkanya ya. Kalau kita perbesar itu ada 1, 2, 3. Ya, totalnya kita totalin ini 1 sampai 19. Berarti kita totalin semua jumlah sudut yang berwarna hijau ini. Gimana caranya? Perlu diingat ya. Hmm, untuk suatu bangun konveks atau bangun yang sembung, jumlah sudut dalam itu sama dengan n min 2 dikali 180. Maksudnya gimana? Misal kita punya segitiga. Segitiga. Berarti n-nya itu adalah 3. Maka jumlah sudut dalamnya itu adalah 3 dikurang 2 dikali 180 derajat. Maaf, 3 kurang 2 itu 1 kali 180 namanya 180 derajat. Kalau segi 4, segi 4. Tapi n-nya itu 4. Kita buat 4 dikurang 2 dikali 180 derajat. Maka kita punya 2 dikali 180 derajat. Dan ada 360 derajat. Boleh nih teman-teman catat untuk rumus ini ya. Untuk setiap bangun konteks segi keberapa gitu. Sudut dari segi N. Dan kita lihat, ya, apa sih bangun konteks itu? Bangun konteks adalah bangun yang cembung. Contoh ya, kita perhatikan. Untuk ini, itu nggak konteks untuk bangunan ini. Kenapa? Karena dia ada cekung di bagian sini.
ada yang menusuk ke dalam. Begitu pula yang ini menusuk ke dalam dan ini menusuk ke dalam. Dan konveks itu contohnya gini, terus gini. Kalau misalnya segi enamnya gini, itu bangun konteks. Selama nggak ada yang mencekung atau menusuk ke dalam gini. Berarti apa yang harus kita lakukan biar kita bisa pakai rumus yang barusan? Kita buat garis bantu. Garis bantu. Oke, ada yang jam nih 1980. Saya ini ya. Di mana garis bantunya membuat bangun kita menjadi bangun konteks. Kita buat, kita tarik garis ini ke sini. Bangun yang atas sama yang bawah itu udah konteks. Berarti ya, udah konteks. Terus kita tarik lagi garis bantu di sini. Ini udah konteks, ini juga udah konteks. Jadi bantuan terakhir kita ada di sini. Yang atas konteks, yang bawah konteks juga. Kita lihat ada berapa bangun segitiga. Segitiga ada satu, dua, tiga. Nah, segitiga tadi itu adalah 180. Berarti kita buat 3 kali 180, itu tambahkan dengan segi empatnya ada. Untuk sebenarnya kita bedakan mana ya. Satu, dua, tiga, di segi empat, dikali segi kan tadi 360. 300. Kita punya jawabannya yaitu 3 kali 180 itu. Bisa dihitung ya, 180 kali 3, 0, 8 kali 3 itu 4, 2, 540. 540 ditambah 360 dikali 4. 0 kali 4 itu 0, 6 kali 4 itu 24. 4-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. 4 kali 3 itu 12, ditambah 2. 4 ditambah 1440 dengan 1980. Lihat ada nggak? Ada. Itu jawabannya. Jadi ini itu ya benar ya untuk Tristan 1980. Kan teman kalau ada pertanyaan soal ini, yang penting tuh bagian ini ya. Kalau kita udah tahu ini, atau ingat aja untuk segitiga itu 180, segi 4, 260. Lalu bangun awal kita tadi, kita ubah atau kita buat garis sehingga dia menjadi bangun konteks. Untuk yang konteks itu yang cekung. Contohnya gini, atau gini, contohnya segi limanya gini, atau segi 6. Ini benar semua, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Terus yang gak benar gimana? Kalau segi 4, misalnya gini, atau misalnya gini, enggak benar, bukan konteks. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita punya nih, membaca diagram. Jika jumlah rata-rata pengunjung berapa, maka pengunjung masing-masing pada hari Rabu dan Jumat. Jadi, yang kita hitung adalah yang pada ini dan yang Jumat ini. Boleh dicoba dulu nih teman-teman. Kira-kira jawabannya berapa?
Ini ada yang maaf Kak, untuk rekamannya apakah bisa dikirimkan di WA mengingat nanti dari pusat itu ada drive tersendiri ya. Jadi rekamannya itu kalau dikirim di WA itu nggak memungkinkan, karena pasti besar banget. Jadi link drive-nya akan dikirimkan di grup 34 dan 36. Untuk soal ini, perhatikan ya, untuk yang jawaban ini itu salah ya. Kak? Oke. Pertama, kita kan tanya rata-rata nih. Kita misalkan dulu X bar itu sebagai rata-rata, rata, terus N sebagai jumlah hari, terus misalkan S itu jumlah pengunjung. Untuk rumus rata-rata, X bar itu ada jumlah pengunjung atau jumlah frekuensi dibagi jumlah hari atau jumlah kelompok. Kak, itu dua jawaban. Iya kan diminta hari Rabu dan Jumat. Berarti Rabu dan Jumat. Yang kiri itu untuk hari Rabu, yang kanan untuk hari Jumat. Yang kita lihat rata-rata kita tadi 33. Artinya 33. Dan S jumlah pengunjung kita jumlahkan. Kalau Jumat ini kita misalkan C dan Rabu kita misalkan R. Jadi kita punya 43 tambah C ditambah 35. 35 hari Kamis ditambah L hari Rabu ditambah Selasa 20 ditambah Senin 30 per jumlah hari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena nggak ada hari Minggu. Hari 6 kita kalikan ke sebelah kiri, 33 kali 6. 33 kali 6, 8, 11, 91, 98. 198 dengan 43. Langsung aja 43 tambah 35 itu 70. Tambah 20 itu 98 tambah 30 128. Jadi di sini kita punya 128 ditambah C ditambah kita kurangkan 198 ditambah 1 C plus atau 70 itu sama dengan C plus. Sekarang perhatikan kalau R itu letaknya di antara 20 dan 35. Jadi kita punya 20 itu kurang dari R, kurang dari 35. Untuk J itu antara 35 dan 43. Berarti 35 kurang dari J, kurang dari 43. Jadi R-nya kita ambil antara 20 sampai 35, sedangkan untuk J-nya kita ambil 35 sampai 43. Di mana R dan J jumlahnya harus 70. Terus kita cek dari pilihan kita 32 tambah 36 itu totalnya baru 68. Ini salah. 34 tambah 34 juga 68. Salah. 34 tambah 70, 36 itu 70. Boleh. 35 tambah 35 bisa 70. Itu juga boleh. Terus mana jawabannya antara C sama D? Kita lihat R itu kurang dari 35. Berarti R untuk bagian R untuk C itu nggak boleh 35. Begitu pula C itu lebih dari 35. Tapi dia nggak boleh 35. Sebenarnya jawabannya adalah C. Kan teman-teman kalau ada pertanyaan,
Kita tunggu dulu ya kalau ada pertanyaan atau bingung untuk mencari rata-rata. Yang penting kita tahu rumusnya itu rata-rata itu adalah jumlah frekuensi dibagi jumlah kelompoknya. Kelompok di sini adalah hari, frekuensinya itu adalah pengunjung. Kak, itu 6-nya dapat dari mana? 6 6. Oh, ini ya. Kan 6 ini adalah N. N itu adalah jumlah hari. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita lihat di bagian atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan biji 6. Gitu ya. Benar ya, semua jumlah hari ya. Sih? Oke, sama-sama. Kan kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Diketahui 0,25. 0,25 itu adalah 25 per 100 ya. Dari 2 per 5 tabungan AD. Kita misalkan Y. Kita misalkan Y sebagai tabungan atau X lah ya. Misalnya kebanyakan X. Tabungan AD adalah 75%. 75% adalah tentu 75 per 100 dari 1 juta. Berapakah 60%? 10 per 100 dari sepertiga tabungan Andi atau X. Kita buat dulu, biasanya kalau soal gini, itu kita ubah aljabar gitu ya, kalau pernah dengar istilah aljabar, kita buat bentuk matematikanya, kita model matematikanya. Lihat ya, kita baca soalnya, diketahui 0,25 dari 2 per 5, berarti 25% atau per 100 dikali 2 per 5 dari tabungan Andi kali X. Andi. Oke, jangan X deh, karena takut dikira kali gitu ya. Kita pakai A aja. A, 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 adalah, adalah ini, itu sama dengan 75% dari 1 juta. Jadi 75 per 100 dari kali 1 juta. Ingat, dalam penulisan uang, kalau ada koma, terus di belakangnya 00, ini nggak terhitung. Nggak usah kita hitung. Yang kita ambil yang di depan komanya aja. Kadang misalnya kita tulis ya, RP 10.000, 0, 0. Kadang juga ada yang nulis RP 10.000, koma, strip. 0, 0 ini kalau di mata uang, kalau kalian belajar lebih jauh ya, itu adalah bentuk sennya. Untuk, karena kan kita tahu mata uang kita kalau yang sering melihat uang itu inflasi ke dolar itu ini berpengaruh. Cuma kalau di matematika dasar ini nggak terlalu bermanfaat, jadi kita ambil yang di depan komanya aja. Oke, udah ada yang jawab ini. Oh ya, selama pembahasan kalau teman-teman mau nyoba dulu sendiri boleh banget ya. Itu tinggal kita cek jawabannya sama apa enggak. Terus udah kita hitung nih operasinya. Satunya 5 coret 100 atau 1 per 4, 4 dengan 2 ini 1 ini 2. Jadi kita punya 1 kali 1 kali A itu A per 2 kali 5. 10. Sama dengan kita coret 20, 20 berarti kita punya 75. Nolnya sisa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 100 kita pindah ke kanan jadi kalian, maka tabungan adik itu sebesar 7.500.000. Terus kita tahu A-nya 7 juta,
100.000. Sekarang pertanyaannya adalah 60% dari sepertiga tabungan Andi. 60% itu 60 per 100 dari, baru kita kali sepertiga. Tabungan Andi kita kali dengan A. Jadi kita punya 60 per 100 dikali sepertiga dikali tabungan Andi tadi adalah 7 juta 5. Keceret 0, 0, 60 dibagi 3 itu 20. Jadi kita punya 75. Kita ambil yang bilangan slide nolnya dulu. 75 dikali 2 itu adalah 150. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jadi kita buat. Jadi totalnya adalah tuliskan benar ya. Kali. Teman-teman, kalau ada yang mau tanyakan dulu, soalnya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Nah, perhatikan ya. Kita punya 26 batang korek api memiliki ukuran yang sama, berarti identik sama 3 cm, akan disusun sehingga itu persegi panjang gitu. Kan? Kita punya batang korek, batang korek, batang korek, batang korek, 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 korek. Ini contohnya ya. Kita mau luas maksimum persegi panjang, mungkin. Nah, ini terperhatikan. Ini ada yang mau jawab. Perhatikan ya. Kalau kita punya ini sebagai P dan ini sebagai L, berarti kita tahu kan, jumlah batang korek di sini ada 2P, karena ada di bagian atas dan di bagian bawah itu P, ditambah 2R. Itu adalah total korek. Total korek. Terus luas maksimum, berarti kita mau memaksimalkan nilai dari P dikali L. Ambil nilai maksimal atau yang tertinggi. Sekarang perhatikan, ini kan 26 ya. Kita ambil kasus yang sedikit dulu. Misal kita ambil kasus berapa ya? 10 deh. Kalau kita punya ya 2P, kita punya 10 korek. 10 korek. Berarti kan 2P plus 2L itu adalah 10. Sehingga P plus L itu adalah 5. Semuanya kita bagi 2. Gitu ya. P plus L yang memungkinkan untuk menghasilkan 5 adalah 1 tambah 4, 2 tambah 3. Boleh dibalik-balik ya, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Yang kita lihat, kita mau nilai maksimal dari P kali L. Di sini berarti nilai maksimalnya 1 kali 4. Dan di sini nilainya adalah 2 kali 3. Itu 6. Maksimal itu adalah 6. Perhatikan, uh, kasus kedua. Misalnya kita punya berapa ya? 16 korek. 16 korek. Berarti 2P
plus 2L itu adalah 16. P tambah L kita bagi 2 yaitu 8. Ya mungkin itulah 1 tambah 7, 2 tambah 6, 3 tambah 5, dan yang terakhir itu adalah 4 tambah 4. Yang ketiga, kalau yang ini nilainya 1 kali 7 menjadi 7, 2 dikali 6 menjadi 12, dan ini 3 dikali 5 menjadi 15, dan yang terakhir 4 dikali 4 menjadi 16. Yang maksimal adalah 16. Jadi kita lihat sifatnya. Kalau kita punya ketentuan di atas totalnya berapa, nilai perkalian terbesar itu ketika selisih angkanya itu kecil. Dan kan selisih 1 dan 4 itu ada 3. Selisih 2 dan 3 itu 1. Semakin angkanya berdekatan, hasil kalinya semakin besar. Begitu pula yang ini. 1 dan 7 itu jauh banget kan. 2 dan 6 juga lumayan jauh. 3 dan 5 itu jauh, lebih jauh daripada 4 dan 4. Angkanya kembar 16. Jadi kita cari P dan L-nya itu angkanya yang paling dekat. Gitu. P dan L itu bisa bisa bersebelahan atau bisa sama angkanya. Gitu. Di sini kasus kita adalah 26 batang korek. 26. Berarti kita punya 2P ditambah 2L itu sama dengan 26. Jadi kita bagi 2, P tambah L itu adalah 13. Kita lihat penjumlahan yang menghasilkan angka 13. Paling mendekati itu adalah 6 plus 7. Yang paling dekat. Kenapa nggak ngambil 1 ditambah 12? 1 dan 12 itu angkanya lebih jauh daripada 6 dan 7. Maksudnya lebih jauh gimana? Kalau kita susun kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 dan 12 itu jauh banget. Sedangkan 6 dan 7 itu bersebelahan. Dekat banget. Jadi akan lebih besar. Ini yang paling besar karena mereka bersebelahan. 6 dikali 7 adalah 42. Ini angka terbesar. Tapi kita lihat bahwa satu korek itu panjangnya 3 cm. Berarti kita perlu mengalihkan 6 dikali 3, 6 korek. Nah, kalau kita gambarkan ya, kayak ini tadi, ya kan? Misalnya 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 misalnya. Satu korek itu sepanjang 3. 3, 3. Sehingga total panjangnya itu adalah 3 korek dikali panjangnya 3, 9. Begitu Pak ini panjangnya 3, ini panjangnya 3. Maka panjang totalnya adalah 2 korek dikali 3. Maka untuk luas bangun dengan T6, L7, kita kembalikannya, adalah 6 dikali 3, 6 korek kita kalikan panjangnya 3, dikali 7 kali 3. Kalau kita punya 18 dikali 21, bisa kita hitung kali ke bawah 8 kali 1 8, 8 kali 2 itu 16, 1 2 jadinya 378. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan, aku tunggu 1 menit ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Kalau ada, kita lanjut ya. Hmm. Anggap Jawa Barat itu sebagai provinsi C dan Jawa Timur sebagai provinsi D. Pada soal ini kita lihat
Persentase kesembuhan pasien di provinsi C itu 80%, dan di provinsi D atau Jawa Timur itu 85%. Jika rata-rata kesembuhan kedua provinsi atau kita tambahkan itu adalah 82,73. Dan jumlah pasien di provinsi Jawa Barat atau yang provinsi C itu adalah 50.000. Kita ingat ya, kita misalkan X bar sebagai rata-rata, nah, terus NC sebagai banyak NC Jawa Barat itu X, jangan deh, ND dulu. ND itu banyak pasien Jawa Timur. Ingat ya tadi kalau untuk rata-rata itu adalah untuk rata-rata kesembuhan, rata-rata kesembuhan jumlah sembuh per jumlah pasien. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sekarang perhatikan ya, eh, kalau kita mau nyari X bar, X bar dari provinsi C, provinsi Jawa Barat. Berarti kan jumlah yang sembuh, di mana di provinsi Jawa Barat yang sembuh itu 50.000 orang. 50.000 orang. Per jumlah pasiennya kita nggak tahu tuh berapa. Jadi kita tulis dulu NC. Itu banyak pasien di Jawa Barat. Terus kita tulis nih, ini ada yang jawab, maaf suaranya apa? Aku perbesar ya. Bentar, atur. Oke. Kita lihat ya, kalau rata-rata atau persentase kesembuhan itu adalah, ini jangan rata-rata. Kita baca persentase aja. Persentase kesembuhan. Di mana jumlah sembuh per jumlah pasien. Persentase kesembuhan di provinsi atau provinsi di Jawa Timur itu adalah banyak pasien yang sembuh itu 50.000 per jumlah pasien. Dan tadi banyak pasien di Jawa Barat itu adalah NC. Kita pindahkan, berarti kita punya X bar C dikali NC sama dengan 50.000. Kita tahu X bar C di berarti 80%. Ini yang C, ini yang D. Gitu ya. Jadi kita punya 80 per 100 kita kalikan NC dengan 50.000 sehingga NC dengan 50.000 dikali 100 per 80. Kalau kita punya ruas kita balik ya. Coret, coret. Ini 50 bagi 8 bisa 500 kita bagi 8 itu 125 berarti 125.
Eh, bukan stasiunnya 625 ya. Hmm. Tunggu, ada yang bingung silakan ditanyakan kalau ada yang bingung ya. Untuk NC. Kalau jumlah pasien, untuk menghitung jumlah pasien, caranya begitu ya. Terus, eh pertanyaan ya, gimana tuh yang gabungan? Nah, di sini kan kita mau banyak pasien di Jawa Timur ya. Sedangkan kita mainnya di gabungan ini. Berarti untuk persentase gabungan, persentase gabungan itu total pasien, total pasien di sini berarti C ditambah D ya. Pasien di Provinsi Jawa Barat ditambah Jawa Timur. Total pasien sembuh. Total pasien sembuh per total pasien C plus D. Sekarang kita tuliskan X gap. Nah, kita tuliskan di sini persentase gabungan kesembuhan total pasien sembuh di C ditambah total pasien sembuh di D. Jadi total pasien sembuh di C itu 50.000. Banyak pasien di Jawa Timur itu ND, tapi kan dan persentase kesembuhannya 85%. Berarti banyak pasien sembuh di Jawa Timur itu adalah 85 per 100 dikali ND. Pada kami ya untuk ini, karena yang sembuh kan 85% nih. Jadi, kalau kita banyak pasiennya adalah ND, berarti yang sembuh sebanyak 85 per 100 itu ND. Kalau di sini ditambah 85 per 100 ND per total pasiennya adalah NC tambah N. X gabungan kita itu adalah 82,73. Nah, 2,73. Kita tulis 82,73 per 100 sama dengan 50.000. Kita samakan penyebutnya ke per 100. Berarti kita kalikan 100 kali 100 per 100. Kenapa? Kalau kita lihat ya, 50.000 dikali 100 per 100 itu hasilnya sama yaitu 50.000 sama kayak yang atas. Nah sini nggak apa-apa kita kalikan 100 jadi 100. Kita tambahkan 85 dikali ND per 100 per NC kita punya tadi 62.500. 62.500 tambah ND. Hitung ini kita punya 82,73 per 100. Yang bagian bawah kita pindah, jadi kita kalikan 62500 ditambah ND sama dengan 50, berarti udah 5 juta ya. Kalau udah 100, 5 juta ditambah 85 ND per 100.
Ini kalau kita kalikan ya, 82,83. Kalikan nolnya ada dua, berarti komanya bisa kita hilangkan untuk menghapus nol ini. Kita mulai kita hilangkan untuk menghapus koma. 6273 kita kali 625, kita operasi ini 5. Ini bisa dihitung masing-masing ya untuk perkalian disusun. Kita main cepat aja di sini. 625 07 1. Nanti boleh dicoba juga pakai kalkulator ya. Nanti segini. Berarti di sini kita punya ini distribusi, kita punya 5100625 plus 82,73 MB per 100 dengan 500,000 kali 5 juta tambah 85 MB per 100. Di sini karena sama-sama per 100 bisa kita coret hingga operasi penjumlahan sederhana. Di mana kita punya di sini 5.170.625 kita kurangkan 5 juta itu 5 juta kan 85 ND kita kurangkan dengan 82,73 itu tidak 82,73 ND. Punya di sini 170.625 kan 85 dikurang 82,73 itu tersisa 2,27 N kalikan 2,27 itu adalah 227 per 100 ya. ND. Jadi untuk ND itu adalah 170.625 dikali 100 per 227. Ini ingat tadi ND yaitu jumlah pasien yang ada di provinsi D. Pertanyaan kita adalah banyak pasien yang sembuh. Nanti kita kalikan 85%. Kita kalikan 85% sehingga untuk yang sembuh 85% dari ND itu adalah 85 per 100 dikali 170.625 dikali 100 per 227 terus 100. Ini angkanya jelek ya. Boleh dicoba pakai kalkulator langsung ya. Nanti jawabannya sekitar 1.900.000-an. Ini karena angkanya ternyata jelek. 1.900.000 nggak ada ya. Kemungkinan untuk soal ini itu ada salah penulisan, yaitu di bagian ini. Harusnya jumlah pasien sembuh itu bukan pasien yang sembuh, tapi jumlah pasien aja. Kalau jumlah pasien aja, jawabannya bakal bisa bulat. Mungkin ini kita tahu rumusnya itu untuk persentase pasien sembuh itu ada jumlah pasien yang sembuh per jumlah semua pasien. Iya, pasien. Yang kedua kita lanjut. Ini nomor 11 itu agak mudah ya. Kak, Ya. Nomor yang sebelumnya aku belum catat. Oh iya. Nah, mungkin yang penting tuh rumusnya aja ya. Dikali 100% karena persentase. Kak, yang di bawahnya? Di bawahnya ya. Iya. Oh,
Terima kasih, Kak. Oke. Untuk soal ini, kita lihat ya. Tanggal 1 Januari 2021 adalah hari Jumat. 200 hari kemudian. Kita tahu hari itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma ada 7 hari ya, teman-teman. Kalau sering main TikTok jangan terpengaruh. Ada hari Mingse itu nggak ada ya. Mungkin yang tahu Jo itu ya. Kita cuma secara nasional itu cuma ada 7 hari yaitu Senin, Sabtu, Kamis, Minggu. Itu berulang sebanyak 7 pengulangan. Ya ada 7. 200 hari kemudian. Eh, ini ada Pak, nama sebelumnya belum saya sebutkan. Mungkin nanti lihat rekaman aja teman-teman, karena ini kan rekamannya bakal dibagikan juga ke teman-teman. Dan ini sedikit saran dari saya ya, sebelum ikut ini jangan kebanyakan itu kalau kita screenshot atau kita foto itu jarang banget bakal kita baca. Jadi saya sarankan untuk mencatat aja gitu. Nah, setidaknya kalau kita menulis ulang itu ada yang melekat gitu. Kita pernah nulis ini, kita pernah nulis itu intuisi bakal terlatih. Kalau soal gini, karena diminta polanya 7, nanti kita bagi dulu. 200 kita bagikan dengan 7. 20 bagi 7 itu 2, 14, 68, 56, 4. Berarti 4 hari kemudian. Nah, sisa inilah yang mempengaruhi. Yaitu dari hari Jumat, 4 hari kemudian adalah 1, 2, 3, 4. Namanya adalah hari Selasa. Ingat, kalau bertanya dengan hari, maka kita bagi 7, karena ada 7 hari. Kalau ditanya bulan, kita bagi 12 bulan. Tinggal disesuaikan dengan soalnya ya. Kalau yang ditanya hari 200 hari kemudian itu bagi 7. Kalau ditanya saya 7 bulan kemudian gitu kan. Bagi 12. Terus gimana kalau ditanya hari dan bulan? Kalian juga harus mengingat. Kan di sini kita cuma minta hari kan. Hari Selasa gitu. Terus kalau ditanya tanggal berapa, bulan berapa, mungkin agak bingung. Kita perlu mengingat kalau Januari itu sebanyak 31 hari. Kalau Februari itu sebanyak 30 hari. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua bulan 30. Kebanyakan mungkin kita ngitung gitu ya. Semua bulan kita bagi 30. Itu nggak boleh kecuali di soal ada ketentuan. Setiap bulan itu sebanyak 30 hari. Itu nggak apa-apa. Untuk Februari bukan 30 ya. 28 atau 29 untuk tahun kehabisan. Terus kita punya Maret itu juga 31. April itu juga 30. Mei 31. Juni 30. Juli 31. Agustus itu mulai dari 31 lagi. 31. Terus Agustus, September itu 30. November itu 31. Oktober dulu ya. Oktober 1, November 30, Desember 3. Ini perlu diingat gitu. Berarti gimana kita menghitung 200 hari kemudian itu bulan apa, hari berapa gitu. Karena kita mulai dari Januari berarti kan kita buat ke tanggal 1 Februari, dari 1 Januari ke 1 Februari
itu udah memakan 31 hari. Ini tahun 2001. Gimana kita tahu tahun kabisat? Tahun kabisat kita bagi tahunnya dengan angka 4. Jadi kalau kabisat itu habis dibagi 4. 2021 kalau kita bagi akan bersisa. Jadi dia nggak kabisat. Contoh tahun kabisat itu adalah 2024. Kalau kita bagi 4, jadi 505. Dia nggak ada sisa. Berarti ini tahun kabisat 2020. Nah, 2021 nggak kabisat, berarti kita pakai 28. Jadi 1 Februari ke 1 Maret kita punya 28 hari. Maret ke April, terus ke Mei, ini kita punya 31 hari, 30 hari, dari 1 Mei ke 1 Juni kita punya 31 hari, 1 Juni ke 1 Juli itu 30 hari, Juli ke Agustus itu juga 31 hari. Kali dulu karena kita mintanya 200 hari kemudian ya. Jadi kita lihat udah nyampe belum di 200. Ini ke sini baru 59. Ini 5, 6, 7, 8, 90. Ini ke sini 120. Ke sini berarti 151. Ke sini 181. Nah, ke sini itu 212. Udah kelewatan kan? Karena kita mintanya cuma 200 hari. Sehingga kita berhenti di sini dulu. Nanti kita berhenti di tanggal 1 Juli. Berarti bulannya bulan Juli. Terus untuk ke 200 itu butuh 19 hari lagi. Berarti tanggal kita adalah 19 Juli. Itu bulan di mana 19 Juli 2021 adalah hari Selasa. Kalau ditanya tanggal dan bulan gitu ya. Ini bulan. Nah, terus gimana kalau kita nggak bawa catatan? Ini kan nggak ada pola kan? 31, 30, 31, 30, 31, 31 lagi. Coba teman-teman lihat jari tangan teman-teman. Anggap ini jari tangan kita ya. Kalau teman-teman genggam, tahu ya, menggenggam tangan ya. Itu setiap jari kita di sini ada benjolan kan. Kita bermain di 4 jari aja. Jempol nggak usah diajak dulu ya. Cara menghitungnya, kita benjolan, selisih, benjolan, selisih. Satu, ini untuk Januari, ini Februari. Jadi kalau aku foto ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tiap benjolan itu angka 30. 30, 30, nah 31 ya. Kalau benjolan, 30. Benjolan itu 31, 31, 31, 31, 31. Selisih, kalau di jarak tengah-tengah ini, selain Februari ya, itu 30. Itu yang itu 30. Jadi dari Juli, Agustusnya ulang lagi dari sini. Agustus, September, Oktober, November, atau nanti di akhir aku bakal jelasin cara on cam untuk bermain jari ini, ingat harinya. Karena kalau ingat pola ini doang itu agak susah. Jana, ada pertanyaan untuk soal nomor ini? Kemudian kita lanjut ya. Kita karena tadi telat 5 menit, kita sesuaikan ya 1,5 jam, jadi kita tambah 5 menit lagi.
Berapa banyak cara menyusun 3 bilangan asli? Ingat bilangan dengan susunan genap, genap, ganjil. Nah, hasil kali ketiganya itu kurang dari 20. Ini teman-teman bisa buat tabel soal kayak gini. Agak sedikit nguli, tidak apa-apa ya. Dimana tulis tabel, terus ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga, dan ini hasil. Terus, karena kita minta bilangan genap. Bilangan genap pertama itu adalah 2, 2. Bilangan ganjil pertama itu 1. Itu saja. 2, 4, atau 2, 2, 3 dulu ya. 2, 2, 3, 2, 2, 5, terus 2, 2, 7. Kita lihat 2 kali 2 kali 1 itu 4, 2 kali 2 kali 3 itu 12, 2 kali 2 kali 5 itu 20, 2 kali 2 kali 7 itu 28. Ini udah melebihi, berarti yang ini enggak perlu kita pakai. Kalau udah melebihi, kita mulai dari 2 lagi, angka 2 yang kita naikkan ke 4. Terus kita mulai lagi dari angka 1. Begitu terus sampai 2, boleh dicoba nanti berapa. Kita lanjutin ya. 2, 4, 1, 2, 4, 3, itu 20. 24 udah deketi, kalau kita naikkan ke 3-nya, kita naikkan ke 5, itu pasti lebih dari 20. Itu harus kurang dari 20. Jadi 2 kita naikkan 6. 1, 12. Kalau kita naikkan ke 3 itu 36. 2, 8. 1 itu 16. 2, 10. 1 itu 20. 2, 12. 1 itu 24. Kalau kita naikkan lagi, angka ke-14 itu 28, itu udah lebih dari 25. Kalau udah selesai, misalkan kita 14 gitu ya, kan harus genap kan. Ini 28, berarti ini udah nggak kita pakai gitu. Nah, kalau udah mentok bagian kedua, yang bagian pertama yang kita naikkan. Yang pertama kalau kita naikkan kan kita punya 4, terus 2, 1, 4, 2, 3. Ini udah pas. Terus 4, 4, 1. Ini 16, nggak mungkin lagi kita naikin. 4, 6, 1, juga nggak mungkin kita naikin. 6, 2, 1, itu 12. Kalau kita tambah 3 itu nggak mungkin juga. 6, 4, 1. Terus 8, 2, 1. Ini udah 16. Kalau kita kali 4 itu 12. Terakhir, belum terakhir sih. 10, 2, 1. Dan 12, 2. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi jawabannya 18. Tidak ada pilihan. Mungkin soal ini ada kekeliruan, harusnya 3 bilangan asli 1 digit. 1 digit. Apa maksudnya 1 digit? 1 digit itu batasnya cuma 1 sampai 9. Karena 10 dan 4, 10, 12, 14 itu 2 digit. Kalau bentuk soal gini,
cara menyusun tiga bilangan asli satu digit. Ya, coba nih, kan kita hilangkan satu, dua, tiga, empat. Berarti jawaban kita tadi kita kurangkan empat, karena empatnya nggak sah. Ada jawabannya itu 14. Coba di penulis lengkap soalnya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, karena ini udah 18.06 ya, mungkin udah cukup 1,5 jam. Kita lanjut ke dokumentasi ya teman. Boleh di on cam kan dulu kamera teman-teman biar kita bisa dokumentasi segera. Teman-teman ditunggu on camnya. Aku hitung ya. Aku SS. Ya, silakan kalau mau pose satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi terakhir ya, boleh pose ya, boleh tis, boleh jempol, bebas. Yang penting sopan ya. Gaya, gaya, gaya. Tunjukkan gaya terbaik kalian. Harus pede, harus pede. Satu, dua, tiga. Oke. Sesuai janji tadi ya, aku bilang bakal tunjukin cara menghitung bulan ya. Bulan itu ada berapa hari gitu. Kita lihat jari teman-teman semua bisa dilihat ya. Terus kalau teman-teman genggam jarinya, itu ada yang nimbul-nimbul kan. Cara menghitungnya gimana? Kita lihat. Kita mulai dari yang timbul ini, turun, timbul, turun. Gitu. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, kalau udah sampai Juli, kita hitung lagi dari sini, dari Juli. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Gitu. Kalau udah ingat itu, kalian ingat kalau timbul, berarti angkanya lebih banyak, yaitu 31, 31, 31. Sedangkan yang tenggelam itu 30. Gitu ya. Kalau mengingat hari-hari di setiap bulan. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi besok ya di jam yang sama. Kita doakan aja nggak ada terlambatan lagi seperti hari ini. Dadah. Boleh keluar Zoom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Ini yang off. Apakah tidur? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Semangat kembali. Makasih Kak. Oke, dadah. As Silakan Dik ya. Ini yang belum live nih, kenapa nih? Yang nggak on cam, belum live, tiduran atau nggak ada orang nih? Aku keluar duluan ya. Terima kasih semuanya. Dadah.